Manakah lebih utama? Masjid dekat tapi imamnya perokok. Surah Al-Baqarah 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Masjid agak jauh dan imam tidak perokok. Hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid lain. Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin. Mohon petunjuknya Ustaz. Kalau misalnya imam itu tahu hukum rokok, sudah tahu hukumnya, nggak boleh, gitu kan? Karena dorornya lebih besar daripada manfaatnya, tetap dia lakukan, tentu lebih baik antum cari masjid yang imamnya tidak merokok. Jadi makin terjaga muru'ah, kehormatan hubungan antara seorang hamba dengan Allah, maka makin baik kita menjadi imam, makmum di belakangnya, kan gitu. Kalau imam itu makin sempurna, makin bagus. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, memang belum pernah ada yang sampaikan, dia tidak tahu. Sementara syarat-syarat lain, bacaannya benar, gerakannya benar, gitu kan? Maka tidak ada masalah setahu saya. Allahu a'lam, tidak masalah. Gitu kan? Beberapa sahabat pernah terjadi sholat di belakang imam yang sempat mabuk, gitu kan? Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian sedang menjadi makmum pada seorang imam dan imam itu melakukan kesalahan, maka dia berdosa pada Allah dan sholat kalian sah, gitu kan? Jadi ada penyebutan seperti itu. Dan juga ada hukum dalam masalah buku-buku fikih kita disebutkan hukum sholat di belakang majhul hal. Majhul hal ini nggak jelas statusnya. Orang ini syirik atau enggak ya? Atau dia buat kesalahan atau enggak? Kita nggak tahu. Maka sah aja sholat di belakangnya. Kecuali kita sudah jelas-jelas tahu dia penyembah kuburan, dia memang orang yang berbuat banyak kemaksiatan kepada Allah, itu lain, gitu kan? Tapi kalau kita nggak tahu hukum zahir, hukum yang kelihatan saja. Bolehkah kita memilih siapa yang akan kita sedekah? Seperti antara pengemis dan pengamen. Jadi gini, dalam mengerjakan ibadah akhi dan ukhti, yang kelihatan di depan mata, apa yang sedang kelihatan itu yang segera dilakukan. Ada fakir miskin, ada fakir yang lagi minta. Jangan setan bisikin kita, mungkin ada yang lebih susah di depan. Urusan nanti itu. Sekarang yang ini nih, lagi kelihatan kasih sekarang. Nanti ketemu lagi sana sedekah lagi. Kalau secara kebetulan memang bersamaan, ada pengamen dan ada pengemis, dan kita memang melihat yang lebih penting adalah memberi kepada pengemis misalnya, maka boleh-boleh saja. Kalau bersamaan ya. Tapi kalau enggak, siapapun yang ada di depan kita maka berikan langsung. Insya Allah mudah-mudahan itu ya sudah dicatat pahala oleh Allah SWT. Mengenai menabung untuk umroh dan pembiayaan umroh di bank syariah, berangkat dulu lalu selesai umroh mencicil biaya tersebut, apakah diperbolehkan? Kalau memang tidak tambah apa-apa, tidak ada biaya di situ. Artinya dia membantu Anda untuk itu, insya Allah nggak apa-apa, gitu kan? Yang saya tahu sistem yang dipakai itu, yang saya tahu ya, kalau bank syariah akan kerjasama dengan travel haji umroh, mereka meminta diskon. Misal harga umroh itu $1.500 Amerika. Maka kalau kita normal berangkat $1.500 memang bayarnya, nggak ada potongan sama sekali. Memang sudah begitu standar harga. Tapi karena perbankan syariah datang kepada travel mengatakan saya bisa mendatangkan 100 jemaah. Kemudian saya minta diskon, dikasih nggak? Baik, per orang saya kasih $100 misalnya. Maka perbankan ini mempermudah orang supaya bisa berangkat, nasabah-nasabahnya itu mereka tawarkan cicilan 12 bulan misalnya. Dengan cara tetap $1.500. Allah alam, setahu saya tidak ada celah salah di sini. Boleh-boleh saja. Dia mempermudah orang untuk ibadah. Itu setahu saya tidak ada masalah insya Allah. Ana bersama teman sedang mengembangkan komunitas sedekah air, yaitu membantu daerah-daerah yang kekeringan. Contoh memberikan mesin pompa air di pesantren-pesantren yang kekurangan air untuk dananya diperoleh dari para donatur-donatur. Yang mau Ana tanyakan, apakah kami sebagai pengurus komunitas sedekah air ini diperbolehkan menggunakan sebagian dana dari para donatur untuk satu, biaya perjalanan ke pesantren-pesantren, kebanyakan di daerah-daerah untuk survei dan eksekusi pemasangan pompa. Yang kedua untuk membuat souvenir-souvenir, baju, gelas, mug, dan lain-lain sebagai hadiah untuk para donatur. Boleh saja. Yang penting masih berhubungan dengan program. Makanya biasanya ulama memberikan saran, kalau seandainya ada orang membuat program sosial, dibolehkan dia memasukkan dalam program sosial itu semua yang berhubungan dengan biaya. Saya pada saat buat program sumur 4,5 juta, saya tanya ikhwah yang mengelola di sana. Di Jawa Tengah ada salah satu dai kita, saya bilang, akhi, 4,5 juta saya akan buka harga sumur di pengajian saya. Saya mau 4,5 juta itu masuk semuanya. Sumurnya, biaya transportasi antum, biaya antum dokumentasikan nanti. Bisa nggak? Dia bilang, baik Ustaz, kasih saya waktu, saya akan hitung. Dihitung sama dia, ternyata semua bisa masuk. Gitu kan? Masuk semua yang berhubungan dengan program itu.
Maka 4,5 juta yang saya transfer langsung ke dia, yang saya ambil dari jemaah saya dan sudah saya buka transparan semuanya itu di YouTube, di acara-acara kita, dan juga ada laporan kepada para donatur insya Allah dalam bentuk tertulis dengan foto-fotonya. Itu memang sudah masuk dalam include semua itu, dan saya temukan itu memang fatwa ini sudah umum difatwakan oleh para ulama di Timur Tengah untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi mereka boleh diistimbatkan dari bolehnya ambil zakat, mengambil dari zakat itu untuk biaya, gitu kan, seperti itu. Jadi selama masih proyek itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh, antum kumpulin program sosial, misal antum bilang untuk air nih, terus kemudian ternyata sambil nunggu proyek itu berjalan, antum bisniskan dulu ke yang lain. Nah, ini yang nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau memang itu hanya murni ke situ, insya Allah nggak apa-apa. Apakah seseorang yang ingin berkurban dan sudah menabung akan mendapatkan pahala kurbannya apabila tabungan kurbannya itu diinfakkan ke seorang janda miskin yang memelihara anak yatim? Dan bagaimana apabila infak itu sudah direncanakan jauh sebelum hari kurban untuk pengganti kurban? Ya, saya sarankan kalau memang sudah diniatkan untuk satu program ibadah, ya diniatkan untuk itu saja. Misal kita sudah nabung, coba kita nabung setiap bulan 100.000 untuk nanti Idul Adha saya mau kurban. Udah biarin aja. Ada orang yang janda miskin susah, kita bantu dengan yang lain semampunya. Kecuali dalam keadaan memang tidak ada sama sekali biaya, tidak ada lagi dana, dan kita harus keluarkan. Misal kita ingin membantu si janda tadi dengan 200.000 rupiah, ditarik sebagian 200.000, sisanya tetap dikumpulin untuk menjalani kurban itu. Karena saya sarankan agar program yang sudah diniatkan jangan dibatalin, sayang, gitu kan? Jadi biarin aja berjalan. Dan juga begini ya, pengalaman saya, subhanallah, setiap kali antum punya program, antum melihat seseorang yang sedang susah, Allah buka di depan mata antum program-program sosial. Ada orang susah, ada tetangga susah, ada janda susah tadi, ada anak yatim yang terbengkalai, ada masjid yang mau dibangun dekat rumah. Saya sarankan begini, jangan antum bersedekah sendiri. Lihat nih, dokumentasikan langsung di HP, orang yang antum kenal saja. Antum punya grup misalnya di WhatsApp, di BlackBerry, coba kirim, ini ada masjid dekat rumah saya ini. Jadi jangan sendirian, coba ajak orang lain. Subhanallah, mengajak orang lain itu akan memudahkan banyak masalah nih, gitu kan. Saya punya pengalaman pribadi begini. Ada motor yang sering saya pakai, ada motor Mio saya dulu. Saya pakai udah lama, dari mungkin berapa tahun yang lalu lah. Mungkin sudah 6-7 tahun, 6 tahun ya saya pakai. Kemudian kemana-mana saya sering pakai. Dan ya mungkin sudah 6 tahun ada sedikit penyakit. Kalau orang mungkin batuk sedikit ya. Kemudian saya berpikir untuk mengganti motor saya, gitu kan. Saya mau ganti ya, insya Allah mudah-mudahan Allah ada rezeki. Memang saya belum pegang duit sama sekali. Ini gimana caranya ganti nih? Saya tidak tahu. Waktu itu kebetulan kalau tidak salah hari Jumat, Sabtu, Ahad, hari Senin saya mulai lagi aktivitas dakwah. Saya terpikir waktu itu terlintas, saya ingin buat program untuk motor dai. Baiklah, saya buatin program deh, motor dai. Saya coba keliling, cari survei yang dekat saya, ada Yamaha, ada Honda. Saya coba survei bentuk-bentuk motornya, harganya, ke fasilitasnya seperti apa. Kesimpulannya saya dapat harga motor yang standar bagus untuk dai 16 juta rupiah satu motor. Mulailah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai 1 minggu, ya 1 pekan saya ceramah, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian saya punya program untuk ini. Begitu saja saya sampaikan. Subhanallah, saya kedatangan ada suami istri, terus langsung mengatakan, Ustadz, bawa sama saya bukti transfer, saya sudah transfer Ustadz, untuk 7 motor. Silakan Ustadz, alokasikan terserah mau kemana saja. Baik, insya Allah, jazakumullah khair, saya akan alokasikan. Saya mulai data tuh teman-teman saya, dai-dai yang saya tahu. Lalu saya dahulukan mereka nih, belikan. Oh jazakallah khair, saya kirimin. Fotonya saya minta dengan datanya pribadi di WhatsApp, langsung saya kirim kepada donatur. Ini loh yang terima si fulan. Ini teman-teman saya ini yang terima ini, kalau saya sebut namanya mungkin antum rata-rata kenal. Orang-orang yang dikenal, Masya Allah, gitu kan. Dai-dai sunnah semua sudah terima, selesai. Udah selesai saya alokasikan motor-motor itu. Saya sempat umroh, bimbing umroh waktu itu. Waktu umroh ada satu perusahaan, mungkin saya juga tidak usah sebutkan namanya. Teman-teman di perusahaan ini rupanya tanpa saya tahu, itu selalu bergerak, selalu pada saat waktu-waktu istirahat, kebanyakan teman-teman staff ini semua nonton ceramah saya. Sampai ada satu orang perusahaan itu bilang, Ustadz ini satu perusahaan ini sudah kenal antum nih. Semua dengar ceramah antum, lagi istirahat dengar, buka YouTube-nya. Jadi sudah saling kadang-kadang berbagi judul. Saya baru dengar Ustadz hari ceramah ini, saya baru dengar Ustadz, sudah tahu. Baik, umroh sama-sama. Ngobrol-ngobrol, saya sempat sampaikan juga program ini. Dapat juga sumbangan dari perusahaan itu kalau tidak salah 4 atau 5 motor lagi tambahan, gitu kan. Ini Ustadz, ada kita mau programin. Terus salah satu pimpinannya bilang sama saya, Ustadz, antum sendiri bagaimana? Saya nggak terpikir ke diri saya tadinya gitu kan. Oh insya Allah tetap nanti ada motor memang, tapi saya akan ganti. Dia bilang, Ustadz, istri saya itu sering ikut pengajiannya Ustadz tuh. Katanya ibu-ibu bilang motornya Ustadz ini mikirin motornya orang, motornya sudah butut gitu. Ya nggak apa-apa lah, butut-butut masih bisa berdakwah. Insya Allah saya ganti nanti gitu kan. Emang Ustadz pengen motor apa? Ya nanti kalau Allah mudahin motor apa saja gitu.
Saya tidak bicara apa-apa, saya juga tidak sebutkan jenis motor tertentu, tapi ada satu orang bawahannya bapak ini bilang, oh motor itu, loh saya nggak tahu maksudnya dia motor apa gitu kan. Dia sempat bicara motor yang itu, satu motor gitu. Baiklah, pulang ke Jakarta, mungkin kurang lebih sebulan yang lalu dari sekarang, ada orang, saya lagi keluar ceramah Ramadan, ada satu orang datang dari perusahaan itu membawakan saya motor. Dikasih ke pegawai saya, ini motor buat Ustadz Khalid. Baiklah, saya difoto di WhatsApp langsung, Ustadz ini ada yang antar motor. Dari mana motornya? Dari perusahaan ini. Oh gitu, ini udah dikasih. Baik, STNK-nya semuanya nanti akan dikasih atas namanya Ustadz. Subhanallah, yang saya dapat pelajaran, membuat program sosial buat orang lain, itu Allah kasih tampiasannya ke saya tuh. Motor yang saya buatin program ini 16 juta untuk para da'i, saya dikasih hadiah motor harga 28 juta. Motornya ada sekarang di depan saya, lagi pakai kebetulan. Biar yang nyumbang dapat pahala gitu. Akhirnya saya berpikir, saya ingin berbagi sama antum kisah yang panjang tadi sebenarnya ini, itu adalah coba kalau ada satu program, jangan cuma pikir diri kita sendiri, coba sebarin, mungkin bisa jadi banyak, dikeroyokin, gitu kan? Allah SWT memberikan selain pahala, ternyata juga ada unsur duniawianya. Saya bilang sama istri saya, lihat tuh, kita niat baik untuk orang, Allah mudahin datang tuh, gitu kan? Bukan cuma itu, datang lagi satu orang, nyumbang motor juga untuk Ustadz Khalid nih. Jadi sekarang ada 2 motor saya. Tadinya satu motor saya mau jual, saya datangnya saya kasih pegawai saya yang satu itu, dan yang 2 saya taruh ganti-gantian dipakai. Jadi saya cuma niat saja, tidak keluarin uang untuk beli motor, dapat 2 motor baru, gitu kan? Dan juga dapat pahala, sudah banyak teman-teman dai yang pakai. Sekarang sudah lebih dari 20 motor, alhamdulillah berjalan, gitu kan? Jadi seperti itu, hubungan sosial jangan sendirian, coba dibagi, gitu kan? Itu jauh lebih baik. Bagaimana hukumnya jika kita buka usaha apa ini? Foto, misalnya. Apa sih ini? Saya nggak bisa baca ya. Baik, nanti kita lihat kalau masih ada waktu. Bagaimana menurut Ustaz tanggung jawab orang tua atau ayah ibu terhadap kehidupan anaknya apakah baik mempersiapkan materi untuk pendidikan lalu untuk menikah lalu sampai untuk bekerja? Tentu saja orang tuanya makin banyak menyiapkan kebutuhan anaknya makin besar pahalanya. Tentu saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan jauh lebih baik daripada engkau membiarkan atau meninggalkan mereka. Nanti kamu meninggal dalam kondisi mereka meminta-minta kepada orang lain. Kata ulama hadis dari hadis ini bahwasanya memang memberikan atau menyiapkan fasilitas anak-anak itu sangat baik, pahalanya besar. Jadi nggak masalah, itu bagus sekali. Saya dulu kuliah di urusan fotografi. Saya ingin mengerti tentang hukum fotografi dalam Islam. Apa hukumnya mencari nafkah dari fotografi? Contoh, foto pernikahan, foto dokumentasi acara. Pertemukan antara profesi antum itu dengan halal haramnya Allah, gitu kan? Begitu saja. Fotografi haram kah? Tergantung. Yang difoto siapa, gitu kan? Untuk siapa foto itu? Kalau antum foto orang-orang yang telanjang ya haram, dosa. Pendapatnya juga haram. Tapi kalau foto macam yang lain ya, yang lain mungkin bekerja untuk, seperti misal ada salah seorang ikhwan, dia datang ke restoran kemarin di tempat saya, kemudian dia menawarkan untuk foto menu, buat menu misalnya. Jadilah foto menu itu. Dia bisa tuh, dia bawa kamera, dia datang, dan akhirnya artinya bisa dialihkan kepada hal-hal yang lain. Kalau hal itu tidak berbau maksiat kepada Allah SWT, tidak ada masalah. Yang saya tahu ya, Allahu a'lam. Tapi kalau foto perkawinan, ini Allah a'lam, yang saran saya pribadi, lebih baik dijauhi. Karena nanti akan kemana-mana ya. Artinya tidak mungkin cuman pengantin yang mau difoto, nanti keluarganya juga tidak tahu semua pakai jilbab atau tidak, dan beragam macam rentetan. Akhirnya kita berada telur yang di ujung tombak gitu. Bisa saja tiba-tiba kita terjerumus dalam perbuatan salah, akhirnya sedikit masalah jadi pendapatan haram. Allahu a'lam. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang, kalau foto yang berjiwa gitu kan, manusia, hewan, jin ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini maka tidak boleh gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan? Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan? Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Itu bisa dilihat, insyaallah. Bagaimana hukumnya jika bekerja atau mempunyai bos yang non-muslim? Apakah rezeki yang dihasilkan dari gaji setiap bulannya haram? Tergantung jenis pekerjaannya. Kalau masalah pemilik perusahaan itu non-muslim, tidak ada masalah. Tapi jenis produk yang dijual, kan itu menilai pendapatan halal atau tidak dari, kalau dagang ya, atau bekerja satu perusahaan, dari produk yang dijual, sistem yang dipakai. Kalau ini tidak melanggar agama, maka tidak ada masalah. Masalah pemilik non-muslim itu tidak ada masalah. Itu bukan hal yang menghalangi seseorang untuk bekerja. Dalam keadaan safar, apabila tempat kita singgah selama safar selama 3 hari di dekat masjid,
Apakah tetap boleh melaksanakan sholat sunnah seperti rawatib? Kalau antum niatnya tidak qasar, mau itmam, mau sholat sempurna, maka sholat sunnah rawatib nggak apa-apa. Karena itu kan pilihan ya, sedekah dari Allah. Artinya musafir itu boleh jamak qasar, boleh itmam, bebas. Jangan dianggap harus, enggak, boleh. Kalau kita lagi musafir dari Jakarta ke Surabaya, kebetulan silaturahim dengan orang tua misalnya, di dekat rumah orang tua ada masjid, kita juga tidak ada kegiatan penting, mau ikut sholat itmam seperti mukim, itu nggak masalah, malah lebih baik, gitu kan? Kata para ulama, dilihat kondisinya. Kalau kondisinya dia bisa sempurnakan itmam dan itu dia tidak ada kegiatan apa-apa, maka itu lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi dia ada kegiatan lain, dia boleh mengambil keringanan itu, boleh dia jamak qasar. Baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, akan diterangkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Ini sudah pernah saya jelaskan. Hadisnya bukan hari Jumat, malam Jumat. Hadis tentang surah Al-Kahfi ada dua. Hadis yang pertama adalah berbunyi siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan diterangkan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, antara dia dengan Ka'bah. Ini ulama hadis mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia sering mendatangi Ka'bah, mungkin umroh atau haji. Rutin membaca surah Al-Kahfi. Ini pendapat yang paling kuat, yang paling sering dipegang oleh para ulama. Hadis yang kedua diriwayatkan juga, ya, dan ini dua-duanya hadis sahih. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal, dari fitnah Dajjal. Jadi dua-duanya. Kalau saya ditanya, saya menganjurkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk membaca di dua kali, malam Jumat dan di hari Jumatnya. Masjid di Indonesia banyak, dan saat azan bersautan apa ini? Lalu doa di antara azan, manakah yang lebih afdal? Saya nggak ngerti maksudnya. Kalau azan ada 5 masjid di dekat rumah, yang satu selesai, yang lainnya belum misalnya, sudah bolehkah kita berdoa antara azan iqamah? Sudah boleh. Sudah bolehkah kita sholat qabliyah? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada satu masjid sudah selesai azan dan terdengar, karena patokan azan itu terdengar. Hadis Bukhari Muslim yang pada saat Nabi SAW berkata kepada Ibnu Ummul Maktum, muadzin yang buta, kan Nabi SAW mengatakan, atas ma'un nida, apa kau dengar azan nggak? Awalnya kan dia minta izin supaya tidak ke masjid, karena dia buta, jauh rumahnya, nggak ada yang pandu, banyak binatang buas bisa menerkamnya. Nabi SAW awalnya izinkan, kemudian setelah itu turun wahyu dikatakan, atas ma'un nida, apa kau dengar azan dengan kupingmu? Dia bilang na'am. Kata Nabi, iya. Kata Nabi SAW, idzan ajib, kalau begitu jawab. Berarti patokannya mendengar. Kalau sudah didengar nggak masalah, gitu kan? Ini tentu dari masjid ya, dari masjid sekitar. Sebagian ulama mengatakan tidak berlaku yang didengar di media, kalau media itu ya siaran ulang, diputar-putar, bisa salah jamnya, kecuali memang bersamaan waktunya mungkin. Ya. Jadi TV itu sebenarnya tidak dijadikan sebagai patokan. Lebih baik masjid sekitar, karena itu yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat. Masya Allah, begitu saya tantang banyak datang ya. Sudah stop ya, ini udah banyak. Kalau makanan, minuman, dan pakaian haram, doa tidak diterima. Apakah sholatnya juga? Karena di tiap gerakan sholat ada doanya. Tentu saja tidak. Dalil datang adalah doa-doa, gitu kan? Ada doa ya doa saja gitu. Karena doa yang dibaca dalam sholat itu bagian daripada sholat, berarti dia dihitung sholat. Sholat nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Ini hanya makanan, doa yang secara umum disampaikan. Kalau makanan, minuman, dan pakaian haram, hadisnya begitu. Jadi doa yang dibaca dalam sholat tidak ada hubungannya di situ. Allahu a'lam. Itu masuk dalam rangkaian sholat. Diambil daripada globalnya sesuatu, gitu kan? Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat, berarti dia adalah judulnya sholat. Apapun yang berkecamuk dalam sholat, yaitu sholat, gitu kan? Seperti misalnya baca Al-Quran dalam sholat, tetap dianggap sholat, bukan baca Qurannya. Padahal kita baca Al-Quran kan di situ. Seperti itu juga dengan masalah doa. Pertanyaan titipan teman. Ketika metode hisab tidak bisa menentukan awal Ramadan, berarti sholat fardu juga, karena sering kita jumpai waktu sholat ditentukan jam misalnya. Tentu berbeda ya akhi, sangat jauh gitu kan. Hisab dalam menentukan melihat awal bulan, itu kan melihat awal bulan gitu kan. Kalau menentukan waktu sholat dengan jam, berbeda sekali dengan hisab melihat bulan, sangat jauh gitu. Melihat bulan memang itu perintah Nabi SAW, disuruh melihat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Memang begitu perintahnya, khusus masalah puasa. Berpuasa dengan melihat bulan itu, berbuka puasalah dengan melihat bulan itu. Beda, gitu kan? Jadi memang di sini kita lihat penentuannya. Salat ditentukan oleh Nabi SAW juga dengan waktu. Seperti misalnya duhur pada saat tombak sejajar dengan bayangannya misal. Kalau penentuan jam itu mengikuti keadaan itu, kita terima tentunya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan, misal ada orang tentukan jam sholat, satu negara tentukan jam sholat jam 12. Ternyata kalau dilakukan penelitian manual
ditancapkan tombak di bawah matahari, dan bayangan masih belum sejajar dengan tombaknya, maka berarti tidak benar jamnya. Jamnya memang ditinggalkan, gitu kan? Kalau jam di sini hanya sekedar membantu saja, membantu memastikan tadi, itu nggak ada masalah. Kalau hisab metode dalam buka puasa sekarang ini bukan, memang dijadikan sebagai penentu utama, gitu kan? Maka ini memang yang diperselisihkan, ini yang ditekankan oleh para ulama. Allahu a'lam. Jadi saya tetap menyarankan, saran saya tidak mengatakan teman-teman yang pakai hisab itu salah. Dan ini sekaligus saya sampaikan juga ya, ini penyampaian saya, risalah saya kepada siapapun muslimin dan muslimat yang menonton acara kita di YouTube, ataupun sekarang teman-teman tim lagi memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Jangan buru-buru menilai. Kalau Anda cuma dengar satu pertanyaan atau Anda merasa disalahkan, tidak ada maksud dalam menyalahkan di sini. Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Kalau Anda punya argumen, Anda punya dalil dianggap kuat, silahkan. Saya tidak akan menyalahkan dan saya tidak akan berbicara masalah individu dalam majelis kita. Kalau Anda merasa ini benar, terima, amalin. Kalau Anda merasa ini salah, saya manusia biasa, gitu kan? Anda punya dalil, silahkan dijalankan. Itu tidak ada masalah. Bukan berarti saya paksakan pendapat, tidak. Saya cuma sampaikan apa yang saya ketahui. Anda pernah dengar dari salah satu ustadz, lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis karena membuat mereka menjadi malas. Lalu berinfak pada masjid yang masih banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Bagaimana menurut ustadz? Ya itu mungkin juhud beliau ya. Ini usaha pribadi barangkali. Kalau menurut saya ya. Karena dalam Islam, kalau hadis yang kita pegang riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah, karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia, di atas tunggangan ini ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan, yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini, dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Terlebih lagi kalau memang fakir, tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan. Bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat disuruh sedekah walaupun dia punya satu kurma bagi dua. Kalau ada orang susah bagi dua, kasih. Gitu kan? Sampai-sampai kalau dia cuma punya satu butir kurma disuruh bagi dua, kasih orang susah kalau dia lihat. Gitu kan? Seperti itu motivasi dalam agama. Kalau ada perkataan seorang ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa. Dari mana dia punya jaminan si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu memang bisa bekerja? Bukankah sekarang, saya tanya ikhwani, bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat mau bekerja jadi pembantu rumah tangga nggak diterima? Banyak sekali, gitu kan? Saya temui kemarin menjelang lebaran di depan tempat saya di Condet itu, banyak sekali orang sekian satu keluarga dengan istrinya, dengan anaknya pakai gerobak sampah keliling. Saya kira tadinya ngangkat sampah, saya tanya, Bapak mengangkat sampah? Oh enggak. Saya hanya jalan-jalan sama istri anak saya. Maksudnya kalau ada sesuatu, dia dikasih, dia terima. Dan apa yang dikasih, makanan, pakaian, ditaruh di gerobak sampahnya itu. Itu kalau kita lihat fisiknya masih kuat, suaminya masih kuat, istrinya kuat, anak-anaknya semua pintar-pintar, ada jalannya. Tapi buktinya nggak mungkin, saya yakin kalau mereka dapat kerjaan, mereka mau kerja seperti itu. Kotor-kotoran untuk apa gitu kan? Pasti orang manusia tidak senang. Tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama. Gitu. Kita bisa melamar kerja dapat kerja, berarti semua orang bisa melamar dapat kerja. Buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja, gitu kan? Banyak. Jadi kita nggak bisa tahu. Makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti Ustaz, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak mentaklif kita, nggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak. Nggak ada urusan sama kita itu. Saya sudah pernah kasih contoh. Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid butuh 100 juta. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orang ini nipu, nggak mau masjid. Kita rugi? Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid. Allah akan kasih itu. Dianya dihukum karena menipunya, gitu kan? Jadi nggak ada celah kita temukan untuk tidak memberi orang. Allahu a'lam. Ada satu pendapat memang, ada satu saran ulama, kalau ketahuan orang itu ahli maksiat, jelas-jelas uang itu akan dipakai pada maksiat kepada Allah, perbuatan bid'ah atau dia melakukan perbuatan syirik, atau misalnya memang dia minta uang untuk minum khamr, jelas-jelas kita tahu dia pakai mabuk, nah itu boleh ditolak. Kalau kita tahu, ya. Tapi kalau kita nggak tahu secara zahir, orang datang minta, kasih aja. Nggak usah lihat ya bagaimana penampilan dia. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Kemudian tadi kalau dikatakan berinfak kepada masjid yang di dalamnya banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Mungkin lebih baik, Allahu a'lam. Kalau kata-kata lebih baik mungkin ya. Tapi saya sarankan seperti tadi hukum zahir. Kita masuk ke masjid, kita nggak tahu masjid ini jalanin sunnah atau enggak, atau banyak bid'ahnya atau enggak. Udah, celengan masjid lagi lewat, kita mau bersedekah, sedekah aja. Kecuali jelas-jelas kita tahu ada pelanggaran, tidak boleh dibantu, tidak boleh didukung, gitu kan? Tapi hukumnya hukum zahir semua. Yang kelihatan depan mata itu yang kita hukumi, Allahu a'lam. Dulu saya belum mampu mengakikah anak saya Ustaz, tetapi sekarang secara finansial saya sudah mampu, namun anak saya sudah dewasa semua.
Apakah saya masih bisa mengakikahkan anak saya? Khilaf di antara ulama ya. Saya sudah pernah jelaskan masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak ada lagi akikah. Setelah lewat 7 hari dari masa lahir nggak ada akikah. Sudah gugur kewajibannya. Dianggap dia tidak mampu. Kecuali dalam keadaan dia memang lupa. Oh ternyata ini hari ke-8, mestinya kemarin saya akikahkan nih. Nah itu lupa lain, hukum lupa lain, gitu kan? Tapi kalau dia tidak mampu, pendapat pertama ini ya, pendapat sebagian ulama mengatakan maka tidak ada lagi, gugur. Pendapat kedua, ada pendapat, dan saya pernah tanyakan sendiri ke beberapa masyayikh di Masjid Nabawi, jawaban mereka boleh saja. Karena ada hadis yang sahih riwayat Bukhari berbunyi, semua bayi yang baru lahir itu marhunatun bi akikati. Dia terikat dengan akikahnya, gitu kan? Maka hadis ini mutlak, secara mutlak menjelaskan kepada kita, orang itu terus terikat selama dia belum diakikahkan. Maka dari hadis ini, mereka mengatakan juga hadis ini lebih kuat secara hukum, secara derajat hadis daripada hadis yang menyuruh menyembeli pada hari ke-7. Artinya pendapat kedua mengatakan hadis tentang menyuruh menyembeli di hari ke-7 itu afdhaliyahnya, bukan kewajibannya. Tapi di sini menggantungkan seseorang itu pada akikahnya ini masuk dalam mutlaknya, wajibnya. Jadi dia tetap terbebani selama dia belum akikah. Afdhal hari ke-7, kalau tidak mampu, kapan saja dia mampu dia lakukan, gitu kan? Nah dari pendapat kedua ini berarti boleh-boleh saja. Allahu a'lam, gitu kan? Dan Allahu a'lam kita lihat insya Allah hadis Bukhari yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah dipilihkan dua perkara kecuali beliau pilih yang paling mudah. Yang paling mudah, yang antum merasa plong hati antum, selama ada pendapat ulama dan memiliki dalil, jalani insya Allah. Apa bedanya hadis hasan dan hasan sahih? Tolong penjelasannya Ustaz. Kalau hadis hasan saja, maka ini biasanya diitlaqkan secara umum semua perawi hadis. Ya, semua perawi hadis umumnya menggunakan istilah hasan kalau hadisnya itu di bawah sahih. Ya, sahih kan sudah pernah saya jelaskan, sehat sanadnya, sehat matannya. A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini sehat semua. Hukumannya bagus, ibadahnya semua dekat dengan Allah, hafalannya semua kuat, terkenal, ditahu di sekitar masyarakatnya, dipuji, murid-muridnya jelas, guru-gurunya jelas, gitu kan? Maka ini hadisnya sahih. Tapi kalau ada satu orang saja tercoreng sedikit kehormatannya, mungkin hafalannya kurang kuat, mungkin pernah ada sesuatu yang hukumnya sunnah tapi dilanggar atau seperti apa? Kadang-kadang hadisnya turun dari hasan, gitu kan? Kalau diistilahkan hasan berarti dalam ilmu mustalah hadis dia lebih di bawahnya hadis sahih. Kalau hadis hasan sahih ini digunakan istilah oleh satu orang saja. Setahu saya ya, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menggunakan hadis hasan sahih. Tidak semua ulama hadis gunakan nih. Kalau istilah hasan sahih yang saya tahu digunakan oleh Imam Tirmidzi adalah hadis hasan tetapi masih dikuatkan dengan dalil-dalil yang memang derajatnya sampai pada sahih, gitu. Jadi digunakan istilah seperti ini. Itu yang dimaksud. Assalamualaikum, semoga Ustaz dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama insyaAllah. Apakah ada zakat profesi atau zakat penghasilan dalam Islam? Jika ada, apa dalilnya? Jika tidak ada, apa ini? Bagaimanakah hukum lembaga penerima dan penyalur zakat profesi dan zakat penghasilan tersebut? Ana pernah berdiskusi dengan teman yang pernah bekerja di salah satu lembaga tersebut dan dia bilang untuk nisabnya adalah senilai 520 liter beras. Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Mungkin akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya belum hadir dari awal pertemuan kita. Kalau yang saya tahu, memberikan pendapat adanya zakat profesi cuma Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, gitu kan? Beliau mengatakan adanya zakat profesi dan itu pun setelah beliau ditelusuri oleh sebagian ulama, setelah beliau memang paling banyak memberikan fatwa-fatwa para pengusaha yang ada di Amerika dan di Eropa, gitu kan? Mereka ini umumnya pendapatan pemilik perusahaan dan pekerja itu besar-besar, dan mereka untuk meringkas supaya mereka ini tidak perlu repot-repot 1 tahun ngeluarin zakat, keluar istilah zakat profesi. Artinya setiap bulan langsung aja potong deh supaya nggak pusing. Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama karena dia keluar daripada syaratnya zakat, harus ada haul. Haul itu masa 1 tahun dan itu hadis sahih riwayat Bukhari. Tidak ada zakat sebelum tiba haulnya, dan haul ditentukan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain adalah 1 tahun, gitu kan? Dan haul ini bisa kita tentukan sendiri dan ini sudah panjang lebar sering saya sebutkan. Setahu saya Allahu a'lam ini tidak ada dalil dalam masalah ini, cuma ijtihad saja dan sebaiknya tidak ada karena zakat pun selain haul masa 1 tahun juga dilihat kemampuan orang itu, dia mampu nggak keluarin zakat nanti, gitu. Ada orang misal gaji pegawai 2 juta, ternyata pengeluaran dia 2 juta juga, ini termasuk orang miskin, nggak dia bukan fakir tapi miskin. Fakir itu adalah seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari itu apalagi besok, tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau orang miskin punya pendapatan tapi pas-pasan atau kadang-kadang bahkan dia utang sama orang lain,
Mungkin di sini masuk maaf pembantu rumah tangga, supir yang bawa mobil, mungkin pegawai di perusahaan yang memang gajinya tidak mencukupi, sementara dia terima 2 juta atau 1,5 juta misalnya. Sementara anaknya 3, ada istrinya, kemudian mertuanya numpang sama dia, kebutuhan banyak, nggak bisa. Maka ini malah masuk menerima mustahik, mau masuk dalam kategori orang menerima zakat, gitu kan. Jadi Allah alam yang saya tahu ini tertolak oleh pendapat jumhur ulama, karena memang tertolak bukan cuma karena pendapat ya, karena bertolak belakang dengan hadis Bukhari tentang masalah haul 1 tahun itu. Kemudian tolak ukur 500 liter, 520 liter beras, ini saya belum pernah temukan nih. Tolak ukurnya yang saya tahu emas, itu kan. 85 gram emas itu hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi memang saya tidak tahu nih dari mana perhitungannya itu. Dalam menuntut ilmu ada yang hukumnya fardu ain dan ada fardu kifayah. Jika kita ingin melanjutkan studi, apakah kita harus menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain tersebut, yaitu ilmu agama atau ilmu syar'i? Lalu bagaimana jika kita melanjutkan studi lainnya dengan tujuan pengembangan karir? Apa saran Ustadz? Kalau nuntut ilmu syar'i memang fardu ain. Antum tidak ada pilihan di situ, kayak hadir di majelis ilmu begini, dan tidak harus hadir majelis ilmu ya. Boleh dengar ceramah, boleh beli DVD, boleh baca buku. Pokoknya fardu ain sifatnya. Memang secara individu diwajibkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, hadis sahih. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, itu memang wajib. Artinya ilmu agama di sini. Kalau ilmu selain agama hukumnya fardu kifayah. Artinya dia wajib, tapi kalau sudah ada yang tuntut dari antara kaum muslimin tidak harus mau numpuk-numpuk ke situ, gitu kan. Maka itu sifatnya begitu. Kalau antum lanjutin studi yang sifatnya fardu kifayah, boleh-boleh saja. Orang dari S1 mau ke S2, S2 ke S3, silakan kejar karirnya. Boleh saja. Islam tidak menutup seseorang itu untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, malah dimotivasi, gitu kan. Tapi jangan tutup diri dari menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah sekarang kan media sudah luar biasa. YouTube ini sudah luar biasa. Kemudian banyak lah ya yang bisa digunakan, mungkin beli DVD-nya, mungkin juga hadir ceramah seperti sekarang sudah banyak ceramah-ceramah yang seperti pernah saya isi kita dari sini, kemudian disambung ke Amerika, itu kan sudah kemana-mana, gitu kan. Itu sudah bisa kita hadir. Ya, mungkin banyaklah fasilitas untuk itu. Jadi nuntut ilmu syar'i jangan ditinggalkan, karena ilmu syar'i itu memang dibutuhkan dan tidak ada batas, sampai kita tua pun, bahkan sampai meninggal tetap menuntut ilmu syar'i. Anda pernah mendapatkan broadcast dari salah satu grup bimbingan Islam mengenai sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat Jumat, dan sholat tersebut dilakukan di tempat lain, bukan di masjid tempat kita tunaikan sholat Jumat. Apakah ada dalil sahih tentang amalan tersebut? Setahu saya riwayat Imam Ahmad hadis hasan, sanadnya hasan, kalau Nabi SAW memerintahkan untuk mengerjakan 4 rakaat sholat, dan Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat itu 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah beliau, dan ini sunnah, boleh saja, gitu kan. Artinya kalau dia memang merasa khawatir dia kalau kembali tempat kerja nggak bisa sholat, dia mau sholat 4 rakaat di masjid, insya Allah boleh saja, sunnah, nggak ada masalah. Kalau dia mau sholat 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumahnya, alhamdulillah. Kalau dia mau sholat semua di rumahnya juga boleh, afdal malah, gitu kan. Karena kata Nabi SAW, semua sholat itu afdal dikerjakan di rumah kecuali maktubah, sholat 5 waktu, gitu kan. Jadi kalau mampu kita kerjakan di tempat yang kita menetap malah lebih bagus.